Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan atas kebaikannya ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk yakin di dalam Tuhan. Kita dapat melakukan apa yang terbaik. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bentangkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya dengan menyembah Engkau, mengandalkan Engkau, dan selalu berserah kepadamu, kami dapat melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Karena dalam pimpinan Tuhan, kami tidak akan mengalami kesia-siaan. Untuk apa yang kami minta di Tuhan, berfirmanlah, agar lewat firman-Mu di pagi ini, kami semakin disemangati untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 8. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia, dan dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, restorasi setengah hati. Saudaraku, saya sangat yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami yang namanya tantangan atau pergumulan atau persoalan dalam hidup ini. Pasti saya dan Bapak Ibu mengalami hal itu, ya. Dan biasanya saudaraku, di situasi yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini, tidak sedikit kemudian kita memiliki sikap pesimis, ya. Kadangkala kita merasa tidak terlalu yakin untuk bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi, ya. Entah itu karena terlalu berat menurut kita, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu pesimis, ya. Sehingga sulit untuk ada energi atau kekuatan dari diri untuk memanage situasi hidup yang menantang tersebut, ya. Sadar atau tidak saudaraku, ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu baik sekali lewat renungan di pagi ini kita memahami bahwa ternyata memang itu konsekuensi dari hidup. Bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan mengalami atau menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan.
Nah, persoalannya apakah setiap kali kita berada dalam tantangan dan pergumulan, kita selalu menyatakan sikap pesimistis kita, ya, sikap down kita, ya, yang enggan untuk melangkah dan berjuang untuk mengatasi itu, ya. Tentu tidak, saudaraku, ya. Orang bijak berkata hidup ini identik dengan perjuangan, atau hidup ini adalah perjuangan. Artinya kita harus berjuang untuk melawan apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyikapinya dengan pesimis. Kita tidak boleh punya rasa takut, ya. Kenapa? Karena dalam iman kita yakin bahwa Tuhan kita besar dan berkuasa, ya. Dia lebih kuat daripada sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Makanya ada slogan yang selalu saya baca itu, dan saya pikir ini baik sekali, ya, untuk orang-orang yang selalu pesimis, ya, memiliki daya yang sangat lemah untuk melihat persoalan, ya, sehingga tidak ada semangat untuk menghadapinya, ya. Slogan itu bunyinya begini, hai masalah, sebesar apapun engkau, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Ya, jadi kalimat pendek ini mau mengatakan bahwa walaupun engkau besar, ya, menantang aku, ya, melawan aku, tapi aku punya Allah yang lebih besar yang akan aku pakai kekuatannya untuk melawan engkau. Ya. Jadi bahasa ini, saudaraku, ini persis sama dengan apa yang kita lihat pada Daud ketika dia menghadapi Goliat, ya. Orang meremehkan dia yang kecil, lemah, tidak kuat. Tapi Daud katakan apa? Saya menghadap Goliat yang kami bilang besar dan kuat, yang tidak terkalahkan, dengan nama Tuhanku yang aku aminkan. Tuhanku lebih besar daripada Goliat, lebih kuat daripada Goliat. Dan itu terbukti, saudaraku, ketika Daud mengandalkan Tuhan dalam konteks itu, kekuatan Tuhan ada pada dia. Bukan kekuatan dia lagi, karena dia menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ini baik, saudaraku, ya, untuk kita pahami, ya, karena firman Tuhan juga sudah katakan, jika engkau di pihak Tuhan, siapa lawanmu, ya, mau pergumulan seperti apapun, mau badai gelombang kehidupan yang menghantam seperti apapun, kalau kita sertakan Tuhan, itu kekuatan kita. Kita bisa lihat juga pada Nuh, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Nuh hendak berhadapan dengan air bah yang besar, karena dia bangun imannya, semangatnya bersama dengan Tuhan, gelombang air yang sangat besar, dahsyat itu tidak mampu menenggelamkan dia, walaupun dia hanya menggunakan batra yang kita bisa bilang perahu yang terbuat dari papan yang dipaku-paku, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang bersama dengan dia. Nah, ini yang mau disoroti oleh tema khotbah kita, saudaraku, restorasi setengah hati. Artinya tema ini mau mengatakan bahwa mari kita baharui, mari kita perbaiki cara sikap mental kita dalam menghadapi kehidupan. Jangan dengan pesimis. Ya, pesimis itu identik dengan setengah hati. Setengah hati berarti tidak memiliki totalitas di dalam memberdayakan potensi yang ada pada kita, dan akhirnya pun hasilnya tidak maksimal, tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadi sikap pesimistis kita ini itu harus direstorasi, harus diperbaiki, harus dirubah, ya, supaya kita mulai memiliki sikap optimisme yang tinggi, semangat yang luar biasa. Dan catatan bagi kita, saudaraku, kalau kita belajar dari Yoas dalam bacaan kita, ya, yang juga memiliki sikap yang optimis luar biasa, bahwa dia yakin dalam kepemimpinannya, ketika diandalkan Tuhan di sana, dia mampu untuk menyingkirkan semua kejahatan, dia mampu mengalahkan semua kebiadaban, ya. Di sini kita lihat, saudaraku, di dalam ayat kedua dikatakan begini, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Ya, artinya di sini Yoas mengandalkan Tuhan. Dan ketika Yoas mengandalkan Tuhan, dia memiliki sikap optimis untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan.
Dan di situ ada orang-orang yang berbeda dengan Yoas, itu para imam sebelum Yoas menjabat sebagai raja, yang memanfaatkan pendapatan yang hendak dipakai untuk membangun rumah Tuhan, dipakai untuk keperluan pribadi. Di sini Yoas menentang itu, dan akhirnya orang-orang ini tersingkir, saudaraku. Jadi memang kejahatan itu tidak akan pernah menang. Ya, bukan cuma di film-film, saudaraku, tapi di kisah nyata pun memang kejahatan itu tidak akan pernah menang. Jadi jangan tertakut dengan kejahatan. Ya, sepanjang yang kita arahkan kepada orang untuk taat kepada Tuhan, dan ketika orang itu tidak menerima kita, malah membenci kita, jangan takut. Yang terpenting di sini, saudaraku, Tuhan yang kita senangkan, maka Tuhan juga akan menyenangkan kita. Karena kalau orang menyenangkan kita, saudaraku, kita bertanya berapa lama dia mampu menyenangkan kita. Tentu sangat berbeda dengan ketika Tuhan yang menyenangkan kita. Karena dalam Tuhan selalu hanya ada kekekalan, keabadian. Ya. Tapi kalau manusia hari ini ada moodnya, dia senangkan. Ketika dia tidak ada moodnya, mungkin bukan masalah dengan kita saja, masalah dengan orang lain. Tampiasnya bisa ke kita juga, dampaknya bisa ke kita juga. Jadi bukan berarti kita musuhi orang lalu kita senangkan Tuhan, tidak. Sepanjang orang itu mau untuk membangun hubungan yang baik dengan kita, mari kita bangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. Tapi kalau orang itu tidak mau, mari kita lihat apa yang diinginkan Tuhan. Ya, karena kita juga tidak bisa memanage semua hati orang untuk welcome dengan kita, tidak bisa, saudaraku. Kita pun punya keterbatasan. Jadi mari kita lakukan kekuatan yang ada pada kita seperti yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang kita kerjakan, ya, dengan semangat iman. Ya. Jadi sikap setengah hati, sikap pesimis yang ada pada kita, kita harus restorasi, kita harus rubah, kita harus baharui supaya yang semangat yang ada pada kita seperti yang dimiliki oleh Yoas dan Daud yang saya katakan tadi, ya, atau Nuh yang saya katakan tadi di awal khotbah juga, itu benar-benar menjadi refleksi hidup kita yang selalu yakin percaya dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apapun, saudaraku. Jadi jangan pernah takut untuk hal apapun, ya, bahkan bayangan untuk kehilangan kesempatan untuk menang, mengumpulkan sesuatu yang besar, ya, jangan takut. Kalau ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan takut. Cari apa yang diinginkan Allah. Karena apa yang diinginkan Allah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi semangat, saudaraku, melakukan apa yang baik dalam hidup ini dengan percaya Tuhan disenangkan dan Tuhan pun akan menyenangkan kita, yaitu lewat berkat-berkatnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkenan Engkau terus berkati kami, agar dengan berkat-Mu kami terus semangat memahami hidup ini dengan kekuatan iman untuk tetap mampu menyelesaikan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Tuhan, kami dikuatkan dan kami dimampukan, dan pada akhirnya kami dimenangkan. Ke dalam Tuhan kami selalu memperoleh kemenangan sebagaimana yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati kami hari ini, besok dan seterusnya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.